Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kepada kita berbagai macam banyak kenikmatan. Hingga pada kesempatan di hari ini kembali Allah berikan kita nikmat untuk dapat bersama-sama melanjutkan kegiatan belajar kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas, apa yang akan kita pelajari bisa dengan mudah kita selesaikan dan bisa kita ikuti dengan semangat, dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh dan disiplin, sehingga akan mendatangkan banyak keberkahan, pahala yang besar, limpahan manfaat, dan mendatangkan tambahan ilmu yang barokah. Shalawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu setia untuk mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran akidah kita. Dan sebelum kita masuk kepada materi yang baru, kita akan coba untuk memurajaah terlebih dahulu apa yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan yang kemarin, kita membahas tentang pengertian kata Rob dalam Al-Quran dan Sunnah, serta beberapa contoh perbuatan syirik yang dilakukan oleh orang-orang kafir, orang-orang yang sesat. Pada pertemuan yang lalu, kita awali materinya dengan membahas pengertian kata Rob. Arti kata Rob dilihat dari dua sisi. Yang pertama, dari sisi bahasa. Kata Rob secara bahasa diambil dari kata Robba yarubbu, yang artinya mendidik, mendampingi, mengarahkan, merawat sesuatu dari nol sampai sempurna, sedikit demi sedikit atau secara bertahap.
Ini makna Rob secara bahasa. Mendidik, mendampingi, mengarahkan, mengajarkan sesuatu dari nol sampai sempurna, sampai bisa, sampai paham, sampai mengerti, sedikit demi sedikit. Sedangkan makna Rob secara istilah ada dua. Kalau kata Rob ini disebutkan sendirian, hanya Rob saja, maka kata Rob ini hanya ditunjukkan kepada Allah Azza wa Jalla saja. Ini bila kata Rob datang sendirian, maka diterjemahkannya, diartikannya hanya dengan Allah. Contohnya, ya Rob, itu artinya ya Allah, nggak bisa diterjemahkan ke yang lainnya. Sedangkan apabila kata Rob ini ditambahkan dengan kata yang lain setelahnya, artinya setelah kata Rob ada kata yang lain, maka kata Rob ini bisa ditunjukkan kepada Allah dan bisa ditunjukkan kepada selain Allah. Kata Rob bila ditambahkan dengan kata yang lain setelahnya, maka itu bisa ditunjukkan kepada Allah dan kepada selain Allah. Karena ketika kata Rob itu ditambahkan kata lain setelahnya, jadi Rob kemudian kata yang lain, maka kata Rob di sini maknanya adalah pemilik. Kata Rob di sini maknanya adalah pemilik. Contohnya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Rabb Alamin, artinya pemilik alam semesta. Ini Rabb, kemudian setelahnya kata Alamin. Contoh yang lain misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat 41. Allah menceritakan tentang Nabi Yusuf yang saat sedang berdiskusi dengan kedua orang temannya di dalam penjara. Kata Nabi Yusuf, "Amma ahadukuma fayaski rabbahu khamra." Adapun salah seorang dari kalian berdua, maka ia akan membawakan minuman kepada Robnya, kepada tuannya dia, majikannya dia. Di sini kata Rob ditunjukkan kepada selain Allah, ditunjukkan kepada tuan atau majikannya orang yang dipenjara tersebut. Ini boleh ya, ketika kata Rob datang setelahnya kata yang lain. Jadi kesimpulannya kata Rob kalau datang sendirian hanya diterjemahkan dengan Allah, tapi kalau datang dengan kata lain maka bisa untuk Allah dan bisa untuk selain Allah. Contoh misalnya ya Rob sendirian, itu artinya ya Allah. Tapi kalau ditambahkan dengan kata lain, Rabbul Alamin, pemilik alam semesta, ya Allah berarti. Rabbul Ka'bah, pemilik Ka'bah, yaitu Allah. Tapi kalau misalnya Rabbul Ghanam, ya, anta Rabbul Ghanam, kamu adalah pemilik kambing, maka di sini bisa ditunjukkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita juga membahas hakikatur rububiyah, makna Rob yang sesungguhnya. Bagaimana kita memahami kata Rob untuk Allah? Kata Rob yang ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala
maka maknanya adalah pencipta, raja yang mengatur, pemilik, dan pemberi rizki. 5 poin ini. Artinya pencipta, raja yang mengatur, pemilik, dan yang memberi rizki. Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan, beliau berkata, kata Rabb adalah kata yang ditunjukkan kepada zat yang memerintahkan manusia, yang melarang manusia, yang membalas orang baik dengan kebaikan dan membalas orang jahat dengan keburukan. Ini makna Rabb yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa tauhid rububiyah atau pemahaman tentang rububiyah ini sudah Allah Subhanahu wa taala berikan dan Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia telah memilikinya. Artinya sejak manusia lahir itu manusia sudah paham, sudah mengerti bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan dia. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki dia. Allah Subhanahu wa taala yang memberinya rizki. Allah yang mengaturnya dan Allah yang merajainya. Ini adalah pemahaman yang sudah ada dalam diri manusia. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim." Dan ingatlah ketika Allah mengambil persaksian, mengambil perjanjian dengan manusia sejak mereka masih berada di tulang punggung bapak mereka. Artinya manusia belum jadi janin, belum ada di kandungan ibunya, tapi masih berada di tulang bapaknya. Itu Allah sudah ambil perjanjian. Memang kita nggak ingat dan kita lupa. Makanya sama Allah diingatkan di dalam Al-Quran. Ingat, Allah pernah ngambil janji, ngambil persaksian denganmu ketika kamu masih berada di tulang punggung ayahmu. Perjanjian apa? Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Bukankah aku ini adalah Tuhanmu?" Maka manusia menjawab, "Iya, kami bersaksi Engkau adalah Tuhan kami." Nah, ini namanya fitrah. Pemahaman yang benar tentang pencipta dan Tuhannya manusia. Sudah manusia pahami, ketahui, sadari, dan akui ketika mereka masih berada di tulang ayah mereka. Dan ini dipertegas dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Setiap bayi yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan telah mengenal Allah. Makanya jikalau seorang bayi itu dibiarkan tumbuh sendirinya, tumbuh dengan sendirinya, tumbuh dibiarkan begitu saja, maka dia akan berada dalam fitrahnya. Lantas kenapa manusia menjadi ada yang kafir, ada yang musyrik, menolak ajaran Islam? Nabi menjelaskan,
fa abawahu yuhawwidanuhu au yuhawwidanihi au yunassiranihi. Yang membuat manusia itu tersesat menjadi kafir ataupun syirik adalah karena kedua orang tuanya. Orang tuanya yang membuat dia kafir. Orang tuanya yang membuat dia musyrik. Atau ya ketika dia tumbuh dewasa, pada saat dia berkembang, dia belajar, dia mendapatkan informasi-informasi yang salah dari sumber-sumber yang salah. Sehingga informasi yang dia dapat itu merusak pemahaman dan keyakinannya. Sehingga yang tadinya dia beriman, mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi manusia yang kafir, musyrik. Waliyadzubillah. Jadi kesimpulannya, manusia pada asalnya dalam keadaan fitrah, mengenal Allah, benar pemahamannya. Tapi orang tuanya lah yang membuat dia sesat. Atau ketika dia berkembang, tumbuh dewasa, dia mendapatkan ilmu atau informasi yang salah. Nah, dari sini kita memahami bahwa manusia ketika lahir tidak dalam keadaan kosong, ada bekal, yaitu fitrah. Dan ini dipertegas lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi. Allah berfirman, "Dan sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus pemahamannya. Akan tetapi setan datang kepada mereka, kemudian menyesatkan pemahaman, pemikiran mereka, dan menyimpangkan mereka dari agama yang lurus." Setan datang dengan mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah larang. Contohnya, Allah menghalalkan kita untuk menikah. Tapi ada orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang berkeyakinan siapa yang ingin menjadi suci, maka dia tidak boleh menikah. Ini berarti mengharamkan apa yang Allah halalkan. Sedangkan menghalalkan apa yang Allah haramkan, contohnya minuman keras, bir atau khamr. Ini ya, manusia pada asalnya fitrah, pada asalnya suci, sebetulnya baik, kan tetapi dia tersesat oleh orang tuanya atau informasi yang dia dapat ketika tumbuh dewasa. Kemudian pembahasan yang terakhir, pada pertemuan lalu kita membahas contoh-contoh, gambaran-gambaran perbuatan syirik yang dilakukan oleh orang-orang sesat. Setan ketika menyesatkan manusia dari agama yang lurus, itu menjalankan cara-cara yang berbeda-beda, yang ia sesuaikan dengan pemahaman dan kondisi manusia. Makanya kita dapati manusia yang kafir itu ada yang menyembah hewan seperti sapi, ada yang menyembah tumbuhan, ada yang menyembah api, ada yang menyembah batu, ya, patung dan berhala, ada yang menyembah planet. Kenapa? Karena disesuaikan dengan pola pikir dan kondisi mereka. Ada orang yang menganggap bahwasannya hewan itu ya makhluk biasa, sapi kayak singa kayak atau apapun, itu bukan Tuhan. Tapi mereka beranggapan planet itu kan besar, bersinar, kuat.
Contohnya matahari. Karena mereka takjub, mereka menganggap matahari adalah Tuhan, sehingga mereka bersujud dan menyembah kepada matahari. Tapi di lain sisi ada orang yang menganggap ya planet itu mah biasa, silih berganti datang. Tapi ada hewan yang warnanya putih, punya tanduk, bisa mengeluarkan susu yang bermanfaat. Wah, ini berarti Tuhan. Maka mereka pun menyembah sapi, waliyadzubillah. Menganggap sapi sebagai Tuhan, waliyadzubillah. Mereka menganggap biasa terhadap planet-planet, tapi mengagungkan, bahkan sampai menjadikan seekor sapi sebagai Tuhan. Lalu ada yang menyembah orang-orang soleh, seperti orang-orang Nasrani, yang menjadikan Nabiullah Isa bin Maryam sebagai Tuhan, yang mereka sembah, yang mereka berdoa dan meminta kepadanya. Ada juga yang menyembah api, seperti orang-orang Majusi, beranggapan api itu suci karena bisa melahap semua benda yang ada. Bahkan matahari itu dikelilingi dengan api. Api itu bisa menyinari, maka mereka menyembah api, waliyadzubillah. Dengan beragam bentuk peribadatan orang-orang musyrik. Karena memang setan ketika menyesatkan mereka, caranya berbeda-beda. Dan satu poin yang dilakukan setan terhadap seluruh orang-orang kafir dan musyrik adalah ia memasukkan pemahaman rusak kepada orang-orang musyrik. Sesuatu yang sebetulnya hanya milik Allah diberikan kepada selain Allah. Ya. Ia menganggap sesuatu yang khusus sebetulnya hanya milik Allah, tapi diberikan kepada selain Allah. Seperti pemahaman orang-orang Nasrani yang menganggap Nabi Isa alaihi salatu wassalam sebagai juru selamat mereka. Yang mana Nabi Isa itu membersihkan dosa-dosanya orang-orang, dosa-dosanya manusia lewat darah yang mengalir dari tubuhnya Nabi Isa. Padahal tidak ada yang bisa mengampuni dosa manusia kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang menyembah patung dan berhala, mereka beranggapan bahwasanya patung dan berhala ini memiliki kuasa terhadap alam semesta yang bisa mengatur, yang bisa menghancurkan, bisa menciptakan. Padahal yang demikian itu, yaitu penciptaan, adalah kekhususan yang hanya dimiliki oleh Allah. Nah, inilah poin yang sama yang dilakukan oleh setan kepada orang-orang musyrik. Setan memasukkan pemikiran sesat, yaitu ia memasukkan terhadap pemikirannya orang-orang musyrik apa yang seharusnya hanya milik Allah ditunjukkan kepada selain Allah, sehingga selain Allah itu, ya benda yang selain Allah itu dianggap sebagai Tuhan karena memiliki hal yang spesial. Ini kekeliruan. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah, menjawab, menjelaskan pemahaman keliru, pemahaman sesat orang-orang musyrik terkait dengan berhala-berhala. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala membantah hal tersebut dengan kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 69 sampai 74. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Watlu alaihim naba'a Ibrahim. Sampaikanlah kisahnya Nabi Ibrahim. Idz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Itu ketika dia berkata kepada ayah dan kaumnya, apa yang kalian sembah? Kemudian ayah dan kaumnya Nabi Ibrahim berkata, qalu na'budu asnaman fadhallu laha akifin. Kami ini menyembah patung dan berhala. Kami sujud kepada patung dan berhala. Qala hal yasma'unakum ittad'un. Lalu Nabi Ibrahim berkata, memangnya patung ini bisa mendengar apabila kalian berdoa dan meminta kepadanya? Aw yanfa'unakum aw yadurrun. Atau apakah patung ini bisa memberikan manfaat buat kalian? Melancarkan bisnis, mendatangkan rezeki, menyuburkan tanaman, membuat hewan-hewan gemuk, atau bisa mendatangkan musibah, bahaya, bencana. Apa kata bapak dan kaumnya Nabi Ibrahim? Qalu bala wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Kami ini sebetulnya paham, mengerti bahwa patung-patung ini gak bisa dengar, gak bisa mendatangkan kebaikan, dan gak bisa mendatangkan keburukan. Akan tetapi inilah yang kami dapati dari nenek-nenek moyang kami. Dan kami generasi yang datang berikutnya hanyalah mengikuti apa yang dilakukan oleh kakek dan nenek moyang kami, yaitu menyembah berhala. Kemudian pada ayat yang lain Allah menjelaskan, maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam melakukan rencana, di mana Nabi Ibrahim berencana apabila kaumnya ini pergi untuk melakukan kesibukan dan pekerjaan mereka masing-masing, Nabi Ibrahim akan datang ke tempat peribadatan mereka untuk menghancurkan patung-patung berhala. Maka Nabi Ibrahim ketika melihat kaumnya pergi melakukan pekerjaan mereka, segera dia datang ke tempat peribadatan dan menghancurkan serta meluluhlantahkan seluruh berhala-berhala yang ada, kecuali yang besar dia tinggalkan satu. Ini untuk adu argumen. Ketika kaumnya datang, kaumnya kaget dan marah karena mereka mendapati tempat peribadatan mereka rusak dan hancur. Patung berhala yang mereka sembah semuanya hancur kecuali yang besar. Mereka pun bertanya-tanya, siapa yang berani melakukan perbuatan ini? Lalu dikatakan bahwasannya orang yang menghancurkan tempat peribadatan ini adalah seorang pemuda yang dikenal dengan nama Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim dipanggil. Ketika datang Nabi Ibrahim diadili dan disidang di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat atau kaumnya Nabi Ibrahim pun berkata, wahai Ibrahim, apakah kamu yang merusak tempat ibadah ini? Apakah kamu yang menghancurkan patung dan berhala-berhala di sini? Apa kata Nabi Ibrahim? Dengan cerdasnya dia mengatakan, kalau kalian ingin tahu, nih tanya sama berhala yang paling besar. Tanya sama dia. Dia tahu. Tanya sama dia. Maka kaumnya pun terdiam membisu dan berkata, wahai Ibrahim, kamu jangan mengolok-ngolok kami. Kamu jangan ngecengin kami. Kami ini tahu berhala ini gak bakalan bisa ngomong. Lihat, dengan sadarnya mereka mengakui bahwasanya patung dan berhala gak bisa ngapa-ngapain. Akan tetapi yang menjadikan mereka tersesat, akan tetapi yang membuat mereka menjadi musyrik adalah karena mereka ikut-ikutan aja. Nah di sini ahibati fillah, ada pelajaran penting yang juga harus kita ingat, bahwa dalam beribadah itu jangan sekedar ikut-ikutan.
sangat berhak seorang muslim ketika ingin beribadah bertanya tentang dalil kepada orang yang dianggap tahu. Afwan Ustadz, afwan Pak Kiai, ibadah ini dalilnya apa ya? Karena ibadah itu hukum asalnya haram sampai ada dalil yang memerintahkannya. Tentunya dalil yang dimaksud adalah Al-Quran dan hadis yang sahih. Lalu keduanya dipahami sesuai dengan pemahaman generasi terbaik umat Islam, yaitu generasi sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga membantah pemahamannya orang-orang Nasrani yang beranggapan bahwasanya Nabi Isa bin Maryam adalah anak Tuhan dan dikultuskan menjadi Tuhan. Allah Subhanahu wa taala dengan jelas terang menyatakan di dalam Al-Qur'an, lam yalid walam yulad. Allah tidak melahirkan. Artinya Allah gak punya anak. Karena Allah itu Esa, satu. Dan Allah tidak dilahirkan. Artinya Allah gak punya orang tua. Gak ada ayah, gak ada ibu. Karena Allah itu tunggal. Allah itu satu. Maka dari sini sangat salah, keliru orang yang beranggapan adanya anak Tuhan. Itu salah. Tuhan cuma satu, gak ada orang tua, gak ada anak keturunan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan lam yalid walam yulad. Allah Subhanahu wa ta'ala Esa. Nah, jadi ahibati fillah, kesimpulannya bahwa manusia itu pada dasarnya dalam keadaan fitrah dari sejak dia lahir, bahkan dari sejak ia berada di tulang bapaknya, punya fitrah, kesucian, pemahaman yang benar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan tetapi ketika dia lahir, tumbuh dewasa, dia belajar, mendapatkan informasi, pada saat itu datang setan. Setan datang untuk menyesatkan dia dari pemahaman yang benar menuju pemahaman yang salah. Lantas bagaimana cara membendung perbuatan setan? Bagaimana cara membendung diri dari tipu dayanya setan? Caranya adalah dengan menjaga fitrah yang kita miliki. Bagaimana caranya menjaga fitrah? Yaitu dengan belajar ilmu akidah, ilmu tauhid. Ilmu inilah yang kembali mengingatkan kita tentang siapa kita, apa keyakinan kita, bagaimana fitrah kita, ilmu tauhid. Dan ilmu ini wajib bersumber dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Ini dua sumber dalam mempelajari akidah yang benar. Dan tidak cukup sampai di sini. Dua sumber ini juga harus dipahami sesuai dengan pemahaman generasi terbaik umat Islam, yaitu generasinya sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in. Maka kesimpulannya, kalau kita pengen selamat, tetap dalam keadaan fitrah, pelajari tauhid yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih, dan dipahami keduanya ini sesuai dengan pemahamannya generasi terbaik umat Islam. Baik ahibati fillah, itu dia murojaah kita untuk pelajaran yang lalu. Kemudian kita masuk nih ke pelajaran yang baru, yaitu pelajaran tentang al-kaunu wa fitratuhu fil khudu'i wal inqiyadi wa ta'ati lillah. Bukan cuma manusia doang, ternyata alam semesta, langit yang 7, bumi dengan lapisannya yang berjumlah 7, beserta seluruh isinya yang ada di dalamnya,
semuanya juga dalam keadaan fitrah, suci, benar. Apa fitrahnya? Alam semesta dan isinya, yaitu tunduk, patuh, taat kepada ketetapan Allah Azza wa Jalla. Ini fitrahnya alam semesta. Sebelum kita masuk lebih jauh terkait dengan materi yang baru ini, ada yang perlu kita pahami dulu, yaitu bahwa ketetapan Allah atau perintah Allah atau aturan Allah, ingat ya, ketetapan, perintah atau aturan, ini sama ya, kita sebutlah dengan ketetapan. Ketetapan Allah itu ada dua, ketetapan kauni sama ketetapan syar'i. Ketetapan kauni ini terkait dengan penciptaan. Bumi bentuknya bulat, manusia kepalanya cuma satu, kuda berjalan dengan 4 kaki, burung terbang dengan sayap, ikan habitatnya di air, tumbuh-tumbuhan itu menghasilkan buah, tumbuh-tumbuhan itu menyaring udara dari kotor menjadi bersih. Malaikat itu makhluk Allah yang taat. Nah, ahibati fillah, ini semua penciptaan kauni namanya. Ketetapan Allah yang bentuknya kauni. Seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, fitrahnya mereka ikut tunduk, patuh, taat terhadap ketetapan Allah yang kauni ini, yaitu ketetapan Allah yang kaitannya dengan penciptaan. Baik, kita baca buku, disebutkan bahwa seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini tunduk dan patuh kepada perintah dan aturan Allah. Mereka berjalan mengikuti ketetapan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah buat. Manusia berjalan di darat, gak ada manusia bisa berjalan di udara dan di air. Burung terbang di langit, gak ada burung terbang di air. Ikan berenang di air, gak ada ikan yang terbang di udara. Semua ini garisan yang Allah tetapkan. Tumbuhan menghasilkan buah yang bisa dimakan dan juga menyaring udara. Ini semua ketetapan Allah dan semuanya berjalan seperti mata rantai yang rapih, saling memberikan manfaat. Tidak ada yang bisa keluar dari ketetapan Allah. Contoh, saya manusia, saya malas hidup di bumi, saya pengen hidup di langit. Tanpa perlu pakai oksigen dah, saya bisa terbang ke langit, mati. Karena manusia butuh oksigen. Ikan, ketetapan Allah apa? Hidupnya di air. Enggak. Ini ikan saya buat dia hidup di darat, taruh, mati. Tidak ada yang bisa keluar dari garisan ketetapan Allah kauni. Sehingga seluruh makhluk melakukan, berjalan, bertindak sesuai dengan garis yang Allah tetapkan. Semua berjalan dengan rapih, sesuai dengan aturan Allah. Nggak ada tanaman yang malas untuk nyaring udara, enggak. Dia memang sudah otomatis menyaring udara. Dan aturan yang rapih ini, aturan yang sangat baik ini, udara yang kotor disaring sama pohon. Pohon dia memang menghirup karbon dioksida lalu mengeluarkan oksigen, sedangkan manusia menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Lihat aturan ini, saling melengkapi. Dan aturan yang baik ini, kalau kita renungkan, maka kita akan dapati bahwa baiknya aturan ini tentu ada yang membuatnya, dan yang membuatnya pasti sangat sempurna, jauh dari kekurangan, jauh dari kelemahan, dan tidak ada kecacatan atau aib dalamnya. Jadi kalau kita merenungi tentang alam semesta ini, kita akan melihat
alam semesta ini berjalan nggak acak-acakan. Kalau mereka berjalan sesuai dengan alaminya, hancur berantakan. Lihat bumi berputar. Udah gitu dia mengelilingi matahari dan tidak pernah terlambat. Sesuai dengan waktunya. Itu semua atas perintah Allah. Lihat bumi besarnya lebih gede daripada manusia. Tapi dia rela diinjak-injak manusia karena dia tunduk kepada aturan Allah. Tunduk kepada ketetapan Allah yang kauni. Maka kalau kita renungkan, ya Allah, betapa indah ciptaan Allah. Dan indahnya ciptaan Allah, bagusnya aturan Allah mengantarkan kita kepada pemahaman bahwa Allah maha sempurna. Lihat alam semestanya yang sempurna, maka Allahnya pasti sempurna. Baik, perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 44. Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Seluruh yang ada di langit dan di bumi semuanya bertasbih memuji Allah. Semuanya. Ia hewannya, tanamannya, benda hidupnya, benda matinya, benda-benda di langit, benda di darat, benda di laut, semuanya bertasbih kepada Allah. Hanya saja masing-masing bertasbih dengan caranya sendiri. Manusia tidak mengetahui bagaimana caranya burung bertasbih, tapi kita harus pahami, yakini, karena ini ada di dalam Al-Quran. Kita harus yakini bahwasanya setiap makhluk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Ballahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun." Semua yang ada di langit dan di bumi milik Allah dan semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surat An-Nahl ayat 49 Allah juga berfirman, semua yang ada di langit dan di bumi, baik binatang yang melata sekalipun, semuanya sujud kepada Allah. Gak ada yang membangkang. Maksudnya sujud di sini semuanya tunduk ngikutin aturan Allah. Gimana tunduknya? Ya semua berjalan sesuai dengan ketetapan Allah. Coba lihat manusia kepalanya cuma satu. Ada yang bisa minta sama Allah, saya pengen kepalanya jadi dua. Gak bisa. Ada manusia yang mengoperasikan tubuhnya, ya, dia tambahkan organ tubuhnya hewan, dia masukin. Misalnya mulutnya, ya, dia pengen rubah seperti mulutnya hewan. Maka gak akan bertahan lama, tubuh hewan tersebut akan membusuk karena gak nyambung. Jadi manusia yang mengikuti aturan Allah, kepalanya cuma satu, ada di atas. Gak ada manusia kepalanya di perut. Manusia berjalan dengan kaki. Gak ada manusia yang terbang dengan sayap. Gak ada. Karena manusia sudah tunduk sama ketetapan Allah. Allah yang ngatur, Allah yang buat seperti itu, ya sudah. Kita mengikuti. Allah ciptain kita jadi laki-laki. Kita akan jadi laki-laki selamanya. Walaupun sekarang ada operasi transgender, tetap dia gak akan hilang kodratnya. Maka kita bisa pahami bahwa seluruh makhluk yang ada, semuanya, hewannya, tumbuhannya, manusia, malaikat, bangsa jin, semuanya tunduk mengikuti ketetapan kauninya Allah Azza wa Jalla. Gak ada yang mampu keluar dari ketetapan kauninya Allah. Coba manusia pengen hidup menyelisih ketetapan Allah. Manusia hidup di mana? Darat, cemplungin ke laut. Tahan berapa lama? Bisa sejam, pasti pakai alat. Coba tanpa alat, gak akan bisa. Karena sudah digarisin sama Allah, manusia itu hidupnya di darat, gak bisa di laut. Ini ketetapan Allah. Ini ketetapan kauni Allah, dan gak ada makhluk yang bisa keluar dari ketetapan ini.
Dengan memahami ini, kita akan semakin yakin bahwa kita ini makhluk yang butuh kepada pencipta. Coba kalau Allah hilangkan dalam sekejap oksigen, mati semuanya. Maka kita butuh Allah. Karena Allah yang mengelola, yang ngatur supaya kita bisa menjalani hidup dengan seimbang. Kalau Allah mau, Allah padamkan matahari, hancur semua alam semesta. Maka kita ini butuh sama Allah. Sekaya apapun kita, sepintar apapun kita, seterkenal apapun kita tetap butuh Allah. Kekayaan kita gak akan ada gunanya kalau bukan karena Allah yang memberikan kita perlindungannya, rezekinya. Kita gak akan bisa apa-apa tanpa Allah Azza wa Jalla. Maka kita gak bisa keluar dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ya, kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 15, semua yang ada di langit dan di bumi sujud. Maksudnya sujud di sini adalah tunduk kepada ketetapan Allah. Dan ketetapan Allah itu ada yang membuat kita senang, ada yang membuat kita susah. Tapi kita nggak bisa milih. Pokoknya saya pengennya yang senang-senang aja, yang susah saya nggak mau. Nggak bisa. Siapapun manusianya, ada kalanya dia hidup bahagia, ada kalanya dia hidup susah. Itu udah ketetapan Allah. Dan kita gak bisa keluar. Allah sudah menggariskannya. Dan semua menerima, mengikuti dalam keadaan rela dan sukacita. Ya, semuanya menerima ketetapan Allah. Gak ada yang bisa nolak. Gak mau ya Allah, saya gak mau yang buruk-buruk. Gak bisa. Semua menerima ketetapan Allah. Ada yang rela, ikhlas, ini orang-orang beriman. Ada yang kesal, tapi dia tetap merasakan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan sebagai peringatan di dalam surat Al-Imran ayat 83. Afa ghaira dinillahi yabghun. Apakah mereka mencari agama selain agama yang Allah tetapkan, padahal semua yang ada di langit dan di bumi tunduk, patuh, taat, berserah diri kepada Allah secara senang dan ada yang secara terpaksa. Dan hanya kepada Allah lah seluruh makhluk akan dikembalikan. Nah, manusia yang beriman ketika mendapatkan ketetapan Allah yang membuat dia senang, dia bersyukur, ini bagus. Dan ketika dia mendapatkan ketetapan Allah yang membuat dirinya sedih, dia bersabar, ini bagus. Tapi ada manusia yang ketika mendapatkan ketetapan Allah yang membuat dirinya senang, dia sombong. Ini makhluk yang buruk. Dan ketika mendapatkan ketetapan Allah yang membuatnya sedih, dia marah, dia kesal, dia emosi, dia benci. Ini makhluk yang salah. Nih, jadi gini ya ikhwan pemahamannya. Semua makhluk tunduk sama ketetapan Allah yang bentuknya kauni. Semua makhluk. Semua makhluk mengikuti ketetapan kauninya Allah. Manusia di darat ya di darat, gak bisa di laut, gak bisa di udara. Ikan di laut gak bisa di darat dan gak bisa di udara. Begitu semuanya. Allah atur sesuai dengan ketetapan Allah. Dan semua mengikuti. Gak ada yang bisa keluar dari ketetapan Allah. Bahkan yang pernah kita bahas bahwa sebelum Allah menciptakan alam semesta ini 50.000 tahun yang lalu Allah udah menggariskan seluruh takdir semua makhluk. Jadi semua berjalan sesuai dengan takdir itu. Dan gak ada yang bisa keluar dari garisan takdir yang Allah buat. Ini menunjukkan bahwa seluruh manusia tunduk, berjalan sesuai dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Namun seperti yang tadi kita bahas di awal ya, ketetapan Allah ada yang kauni, ada yang syar'i. Kauni terkait dengan penciptaan, semua makhluk mengikutinya. Syar'i terkait dengan peribadatan, sholat, haji, jihad, kemudian puasa, sedekah. Ada orang yang taat, yaitu orang beriman. Ada yang menolak, ya, yaitu orang yang fasik atau orang
kafir. Baik ahibati fillah, mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa mendatangkan banyak keberkahan dan juga manfaat. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas manhajul Quran, metode Al-Quran fi isbati wujudil khaliq, dalam menetapkan adanya pencipta wa wahdaniyatihi, dan keesaannya. Ya, gimana Al-Quran, gimana cara Al-Quran menerangkan tentang adanya Allah dan Allah itu esa. Nanti itu kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan Ustadz sangat berharap kalian mencatat semua pelajaran yang telah kita bahas. Poin-poin pentingnya dicatat buat kesimpulan agar kita bisa murojaah dan sebagai persiapan nanti saat penilaian akhir semester. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.